Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahmi ya, dari komputer 2004, anggota aktif di teknik 2004. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang saya buat saat OOP kemarin. Nah, pertama mungkin kita mulai dari ground dulu ya. Ini yang pertama kali kemarin kita sudah buat gitu. Jadi di sini kita ada private static void ground gitu. Kita mulai dulu ya dari public class ground, dan sebenarnya dari ground ini kita menentukan ya untuk kayak lantainya yang karakter kita itu berada nanti, dan kita akan mendefinisikan mulai dari atributnya, mulai dari length-nya, dari uh, tingginya, semua kayak apa ya, kalau misalnya ini ya, misalkan kalau misalnya colliding dengan karakter itu bagaimana. Jadi pertama kita ada static final float, ini adalah ground height ya, ini akan ground height yang fix yaitu dengan 50 float gitu. Selanjutnya kita ada private rectangle collider, dan ini suatu hal yang kayak kita akan menggunakan berulang-ulang kali, dan ini kalau misalnya di ground sendiri itu digunakan untuk kayak mendeteksi kalau objek kita atau karakter kita akan colliding sama ground kita lah gitu. Selanjutnya kita akan membuat executor di sini dengan yang glidernya itu kita definisikan, kita buat instansi yang baru ya gitu, dengan rectangle, terus kita masukin ke beberapa parameter-parameternya dengan ya tingginya itu ada ground height, terus width-nya ya sesuai dengan fix ya. And then kita akan langsung ke next itu di public void update gitu. Kita membuat float yang float camera x, dan kita menentukan input dari yang collider x sama collider y. Yang di sini kita ada beberapa atributnya gitu, dan kita tentukannya dari width-nya itu bagaimana. Basically ini menggerakkan posisi collider di lantai ya agar selalu mengikuti kameranya, dan ini menjadi kayak musik misalnya terbatas, dan kita bisa menggunakan semuanya begitu. Selanjutnya kita ada topik kuliah itu is colliding, topiknya kan colliding atau enggak, dan ini cara deteksinya itu apakah player collider itu mau overlap dengan rectangle kita sendiri. Selanjutnya kita ada getter di sini yang get top y, dan get top ini ya kita perlukan agar kita bisa apa ya, menggunakan ground height-nya ini, dan ini akan useful banget kalau misalnya kita dari player Java untuk kayak apa ya, fly-nya kita atau bagaimana, kayak mentoknya itu bagaimana, karena ya ini tuh mau kalau tingginya itu sampai mana. And then ya kita perlu pakai getter karena ini kan juga private gitu. Selanjutnya kita ada render shape, dan render shape di sini ya ini akan menggambarkan kayak layar lantai ke layar kita itu bagaimana lah gitu, kan ada warnanya sendiri, terus dari shape rendernya itu kayak bagaimana juga, dan ya ini yang kita gunakan untuk edit lantainya sendiri dan gitu. Dan kalau misalnya di sini kita pakai warna itu abu-abu gitu. Oke, itu penjelasan dari bagian ground. Selanjutnya kita akan menjelaskan di bagian player, dan kita langsung berhubungan dengan ground. Jadi yang pertama dari kelas player kita mendefinisikan beberapa private attribute di sini yang akan berhubungan dengan player sendiri, mulai dari position, terus ada velocity. Ini sangat bagus untuk kayak menentukan karakter kita itu di mana sekarang, dan kecepatannya itu bagaimana. Satunya ada atribut-atribut yang lain supaya kayak memimik physical things yang benar happening, kayak misalnya gravity, terus kita ada juga force, terus ada kayak max verticalnya itu berapa, dan di sini gravity kita 2000, dan force ini akan menjadi loncatan kita. Selanjutnya ada rectangle collider juga, tapi ini khusus untuk playernya sendiri. Terus ada width sama height playernya, terus ada base speed player sama distance cabutnya. Nah di sini kita membuat satu instansi dari player kita, ya ada membuat player baru lah gitu dengan vector speed yang baru, terus dengan rectangle sama collider yang barunya gitu. Selanjutnya ini kita ada public update. Sebenarnya ini kayak the main thing yang mengontrol urutan dari efek-efek yang terjadi terhadap karakter kita gitu. Jadi kan ini sudah urutannya pertama, karakter kita kan di-update distance sama speednya, terus akan ngecek apakah karakter kita flying gitu, apakah kita mencet spacebar untuk bisa flying. Terus kalau misalnya kita flying, kita bakal apply gravity gitu, dan kita akan mengupdate position dan mengupdate collider. Nah ini sebenarnya urutannya sangat penting, dan kalau misalnya kita ada apply gravity dulu, maka sebelum kita mulai flying ya, sebelum kita mulai flying kita udah jatuh gitu, kita udah ada force yang menurunkan kita ke bawah, dan update position kita juga harus sesuai lah gitu, supaya
tidak ada error bagaimananya. Selanjutnya di bagian bawah ini akan menjelaskan kayak semua yang berhubungan tentang ya penjelasan metodenya sendiri lah gitu. Pertama kan dari distance interval gitu ya. Kita akan selalu menambahkan dengan ya velocity-nya itu bagaimana dari x-nya itu lebih ke kanannya bagaimana. Terus dari update position-nya kita ada position di x sama y. Dan ini sangat bergantung dengan velocity yang ada gitu. Terus ada apply gravity di sini upload delta, terus ya kalau misalnya naik ya gitu. Pasti ada pengurangannya dengan gravity, yaitu dengan formula yang kita udah tentukan di atas tadi. Terus ada velocity x ini sebenarnya kayak base speed aja sih, karena kalau misalnya kayak di x-axis mereka itu bagaimana. Terus ini kayak sebagai barrier ya, kalau misalnya velocity kita udah melebihi dari max vertical ya udah velocity kita itu udah max vertical gitu. Kalau misalnya kurang ya berarti velocity y kita itu sama dengan minus max vertical. Asalnya kita juga dapat pivot point yang kayak untuk terbang gitu, which is basically ya velocity kita ditambahkan dengan force nya, jadi kita loncat-loncat. Ini terjadinya setiap kita loncat spacebar. Terus ada object glider, ini penting banget supaya kayak kaki kita itu kayak nggak tembus ke glidernya gitu. Dan ini udah ditentuin dengan adanya yang gitu. Oh ya, sama juga dicek boundaries, karena kalau misalnya kita glide ini kita sangat penting untuk menentukan ya kalau misalnya mereka pegang ya apa yang terjadi saat kita pegang. Well, ada beberapa hal. Jadi if velocity A sama velocity glider dan y ini dulunya perpegangan ya, berarti position y sama velocity y kita harus kayak gini, jangan get top y terus velocity harus nol supaya kita nggak mau lagi. Nah ini juga untuk height-nya, kalau disini kita udah paling tinggi ya gitu. Selanjutnya ini ada public void untuk render shape, ya ini untuk menentukan shape kita aja sih. Dan selanjutnya kita ada beberapa getter supaya kita bisa mengakses ini, karena kan sebenarnya private ya, jadi getter untuk bisa mengakses semua tersebut. Nah mungkin kita lanjut ke game manager ya. Kalau misalnya ini masuk ke game manager, ini kita menggunakan yang namanya singleton pattern, di mana kita membuat instansi satu kali dan kita nggak perlu kayak membuat objek lagi ke setiap kali dipanggil atau bagaimana. Jadi yang pertama kita ada integer score yang untuk menentukan skor pemain, terus boolean aktif, kalau misalnya kayak apakah game itu aktif atau enggak atau selesai. Terus kita ada integer set score untuk kayak untuk nge-setting aja sih scope-nya. Ini namanya setter kan, ini ya setter aja sih sebagai setter itu. Dan kita ada apakah game aktif atau tidak, terus nah ini yang namanya kayak untuk instance-nya ya, untuk instance-nya seperti ini. Dan ini kayak intinya dari singleton pattern ya, dimana metode statistik ini statik ini salah satu caranya untuk kita bisa mendapatkan objek game manager. Nah kalau misalnya instansi ini belum ada ya kita akan membuatnya untuk sudah ada ya terus kita ada di public void start game, dan ini menentukan state game kondisi cover, dan juga skornya itu ke 0 dan game aktif sama dengan dan ya simpelnya itu terus ada set score. Ini kayak center yang untuk score juga mengubah skor gamenya itu aktif pakai if else terus kita ada bagian yang get score, terus ada juga list game aktif atau tidak, ini kita untuk score, ini kita untuk aktif. Mungkin yang terakhir kita akan masuk ke dalam main.java. Nah di main.java ini paling panjang dan yang pertama kita ada di sini tuh sebenarnya mungkin gue jelasin dari apa fungsi main.java. Jadi ini kita bayangin aja kayak ini the sutradara of the entire code, ini yang kayak mengkoordinasi semua pergerakan interaksi sama frame itu bagaimana. Jadi yang pertama ini ada shape pattern, ini sebenarnya kayak objek lib GDX yang untuk kayak menggambarkan bentuk kotak kita gitu. Terus ada player, ini ya instansi dari player dan kelas player, terus ada objek instansi dari kelas objek, terus ada game manager ya gitu. Terus kita ada kayak kamera di sini, offsetnya 60 nah selanjutnya kita masuk ke dalam public yang lain lah gitu. Jadi mulai dari shape render
kita membuat dulu di shape Banner, sama kita membuat juga game manager untuk game instansi yang barunya lah gitu. Terus kita membuat kamera yang baru, dan ya kita rekaman update. Tapi basically ini untuk kayak memulai lah semuanya, karena kan kita membuat instansi yang baru dari game manager, terus kan shape yang baru. Ini tujuannya untuk kayak menghidupkan dari semuanya, mulai dari player account sama kita memulai gamenya gitu. Selanjutnya kita ada void render. Ini kita dipanggil secara terus menerus. Ini sebenarnya kayak game loopnya lah gitu, dan tugasnya ada cuma satu, itu untuk memanggil update untuk menjalankan untuk kita gitu, dan juga untuk membersihkan layar, dan juga menyuruh ground sound player itu menggambar diri mereka sendiri dengan shape patternnya gitu. Terus ada private void update. Ini sebenarnya kayak otak dari loop yang dipanggil oleh render. Di sini di mana kita mengecek input spasi, menyuruh player juga untuk update, terus menyuruh player untuk cek boundaries, dan menyuruh camera untuk update kamera, dan juga dan lain-lain gitu. Terus ada private void update camera. Di sini kayak penjelasan untuk menggerakkan kamera agar mengikuti posisi di sumbu X gitu. Dan terakhir ya ini untuk dispose, kalau misalnya udah selesai ya kita nggak ada memory click lah gitu. Dan ya basically that is how the code works. Karena datanya udah 1,5 jam, dan tadi saya ke laptopnya sempat ini mean by udah. Oke, mungkin gue sebagai tambahan tadi belum sempat coba ya untuk runningnya gitu. Oke, mungkin kita coba run dulu ya, coba sebagai percobaan gitu. Ini live demo ya, live demo. Oke, ini lagi running, di sini lagi running. Oke, lagi dimulai. Oke. Nah, di sini udah mulai. Dan ini sebenarnya kayak setiap kita pencet kan itu ada mulai gravity. Ini mungkin kita lihat dulu nih dari player.java-nya itu bagaimana. Jadi ini sesuai dengan update yang ada di sini. Jadi yang pertama ada kecepatan dan update distance. Kalau misalnya kita pencet ya udah langsung ada kecepatan. Terus apa ngecek it's flying or not. Kalau misalnya udah flying, jadi ini akan fly gravity dan akan update position, dan update collider itu berakhir karena ya apakah ini nge-collide atau enggak. Terus kita ada juga top Y-nya itu bagaimana, dan ya ini ada bentuknya gitu. Nah, sebenarnya kayak pengen maju dulu tapi udah ada, cuma pencet-pencet doang dulu gitu. Oke, I think that is all secara singkatnya bagaimana. Nanti saya akan gabungkan ini ke yang pertama karena tadi lupa sedikit gitu. Oke, selesai.